And I'm looking at the card on top, and even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity. And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell, that's not the card, that's not the card, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana, and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. And I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time, and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama. A solid, separate from the flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor. Oke, kesimpulannya pertama, karena stroke-nya hemorrhage pada saya kira bagian otak yang berkaitan dengan bahasa, daerah Broca dan Wernicke. Dan dari situ dia kemudian mempunyai pengalaman ruhaniah. Dia memasuki alam yang disebut La La Land. Yang menarik, seperti dilaporkan oleh Andrew Newberg setelah itu, bahwa dari pengalaman stroke itu sekarang dia bisa memilih kapan dia masuk ke dunia ruhaniah itu dan kapan dia berada di dunia yang sangat logis ini pada pengalaman yang empiris dan memasuki pengalaman yang meta empirical, if we may say. Tapi banyak orang, saya mungkin tidak akan berbicara lebih banyak tentang itu. Kita tadi sampai kepada the birth of neuroplasticity, tapi saya dengar kemarin. Nah ini Andrew Newberg, tokoh neurotheology, dan dia menulis buku. Saya kira saya tidak akan melanjutkan pembicaraan ini, baca aja buku ini. How God Changes Your Brain. Jadi pada awalnya neuroscience dimulai dengan satu asumsi bahwa otaklah yang menciptakan Tuhan. Nah, Andrew Newberg memulai satu paradigma baru bahwa Tuhanlah yang menciptakan otak. Apa maksudnya? Saya kira mungkin tidak begitu penting, apalagi di hadapan saudara-saudara yang mungkin tidak tahan juga mendengar uraian yang lebih lama. Ya, jadi saya ingin menyebutkan beberapa kesimpulan aja dari buku ini, sehingga saya membantu saudara untuk membaca buku ini. Jadi ini saya ambil dari pengantar dia. Tim research kami dari Universitas Pennsylvania telah berulang kali menunjukkan secara konsisten bahwa Tuhan adalah bagian dari kesadaran kita. Dan the more you think about God, the more you will alter the neural circuitry in specific parts of your brain. Jadi kalau kita memikirkan tentang Tuhan saja, saya seringkali mengatakan bahwa perkembangan neuroscience itu dimulai dengan change your brain, change your life. Ubah otak kamu dan hidup kamu akan berubah. Kalau Anda mengalami kerusakan dalam prefrontal lobe, bisa kemudian dioperasi,
Anda sembuh. Kalau Anda mengalami kerusakan pada prefrontal lobe, Anda menjadi sangat impulsif, pemarah, kemudian dihilangkan itu atau disembuhkan, dan Anda menjadi penyabar kembali. Ya. Jadi sabar dan marahnya bisa dibentuk dengan membentuk otak kita. Change your brain, change your life. Perkembangan terakhir adalah change your mind, change your brain. Jadi ubah pikiranmu, dan pikiranmu itu akan mengubah otakmu. Dan disinilah masuk agama. Buku ini menjelaskan bahwa spiritual practices, tanpa mempersoalkan apakah Tuhan itu ada atau tidak, kalau sudah tidak peduli, tanpa mempersoalkan Tuhan itu tidak, tapi spiritual practices, praktek-praktek spiritual, misalnya menyebut nama Tuhan, itu grow the dendrites, bisa menumbuhkan dendrit-dendrit, bisa membawa kita kepada kesehatan otak. Tapi tambahannya, tergantung Tuhan seperti apa yang Anda bayangkan. Kalau Anda bayangkan Tuhan sebagai zat yang pemarah, kalau dalam istilah Bapak ini, Tuhannya yang preman, yang berfirman di dalam Al-Qur'annya, bunuhlah mereka dimanapun kamu dapatkan mereka. Gitu kan kemarin ya. Dan itu sebuah penyelewengan dari penafsiran Al-Quran. Ya. Maksudnya orang yang menafsirkan, karena ayat itu turun kepada Nabi dalam suasana perang Badar. Dan dalam perang itu emang, bahkan ayat selanjutnya Pak, supaya Bapak ketahui saja. For your information, di situ Tuhan berkata, dalam keadaan perang itu, kalau kamu tidak membunuh, kamu akan dibunuh. Datang ke perintah. Salahlah orang yang membawa perintah Tuhan dalam suasana perang ini kepada ruangan kelas seperti ini, atau kepada negara Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diperbaiki. Jadi, ini hasil-hasil penelitiannya, bahwa setiap bagian dari otak mengkonstruksi persepsi Tuhan yang berbeda-beda. Setiap umat manusia mengumpulkan persepsi tentang Tuhan dalam caranya yang unik, sehingga memberikan kepada Tuhan kualitas yang berbeda, makna yang berbeda. Praktek-praktek spiritual, bahkan kalau praktek spiritual itu tidak didasarkan kepada keyakinan agama, akan memperbaiki the neural functioning of the brain, fungsi otak dengan sangat baik, dan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik kita. Kalau kita sholatnya serius, beribadahnya betul-betul, jadi sholatnya itu bukan